Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 22 Juni 2022. Seperti biasanya, untuk mengawali pagi hari ini, kita akan bahas dari penutupan harga IHSG kemarin. Yang di mana harga IHSG kemarin itu ditutup menguat 0,97% di area level 7.044. Penguatan IHSG ini ditopang karena sektor energi yang kompak menguat sehingga IHSG ditutup melesat. Lalu untuk di Bursa Asia juga kompak ditutup menguat, yang di mana penguatan tertinggi itu terdapat di indeks Hang Seng yang menguat 1,87% dan indeks Nikkei juga menguat 1,84%. Sedangkan untuk indeks STI-nya itu menguat 0,68%. Lalu kita ke indeks Eropa. Indeks Eropa juga kompak ditutup menguat dengan penguatan tertinggi itu terdapat di indeks FTSI yang menguat 0,42%. Lalu indeks DAX yang menguat 0,20%. Lalu kita ke Bursa Amerika. Bursa Amerika pada perdagangan semalam ini kompak menguat ya, dengan penguatan tertinggi ini terdapat di indeks Nasdaq yang menguat 2,51%, lalu diikuti indeks S&P 500 yang menguat 2,45%. Lalu indeks Dow Jones-nya juga mengalami penguatan 2,15%. Lalu kita ke harga komoditas lainnya. Untuk harga komoditas lainnya ini terlihat bahwa komoditas itu variatif ya, di mana untuk harga minyak mentah maupun minyak sipil ini mengalami pelemahan. Untuk minyak mentah jenis WTI itu mengalami pelemahan sebesar 1,51%, lalu minyak mentah jenis Brent itu juga mengalami penurunan 1,43%. Sedangkan untuk minyak CPO itu mengalami koreksi itu 0,93%. Untuk komoditas batu bara juga mengalami pelemahan yaitu sebesar 0,70% ke area levelnya di 390 US dollar per metric ton. Dan untuk komoditas emas juga mengalami pelemahan yaitu 0,46%. Sedangkan yang komoditas yang mengalami penguatan ini terdapat di komoditas timah yang mengalami penguatan 1,75%, lalu diikuti dengan komoditas nikel yang menguat 0,96%, lalu dan komoditas tembaga itu menguat 0,19%. Oke, untuk prediksi IHSG kita pada hari ini, IHSG kami perkirakan cenderung mengalami penguatan dengan titik support dan resisten itu berada di level 6.925 sampai di 7.135. Untuk berita global pada hari ini terdapat di pergerakan Wall Street semalam, yang dimana kita lihat Wall Street itu semalam ditutup menguat ya, itu lebih dari 2%, dikarenakan investor telah banyak memburu saham-saham mega cap ya, seperti saham Apple, Tesla, dan Microsoft, sehingga mengalami Wall Street ditutup menguat. Selain itu juga indeks S&P 500 juga naik lebih dari 2% ya. Nah, ini mencatatkan kenaikan tertinggi sejak 4 Mei 2022 lalu. Hal ini juga dikarenakan investor masih berusaha menilai seberapa jauh lagi indeks saham Wall Street itu akan naik ketika Bank Sentral AS ini telah mengambil sikap agresif dalam usaha memerangi inflasi. Lalu dari yield obligasi 10 tahun mereka itu tercatat bahwa obligasi Amerika Serikat itu naik
3,03% dari sebelumnya. Maksudnya 3,30% dari sebelumnya 3,324% pada akhir pekan lalu. Lalu dari sisi makroekonominya juga investor masih mencena beberapa rilis data penjualan rumah yang sebelumnya pernah dihuni atau dimiliki itu di bulan Mei itu existing home sales-nya itu mengalami penurunan tajam sebesar 3,4% secara month on month, dan secara year on year-nya itu turun 8,8%, yang menjadi dilema. Lalu harga jual rumah mereka juga tercatat telah mencapai rekor tertingginya, yaitu melebihi mencapai 400.000 US dollar, dan bunga KPR juga mengalami kenaikan. Lalu data ekonomi lain terdapat di data Chicago Fed National Activity Index atau CFNA yang juga turun tajam ke level 0,01% di bulan Mei dari level sebelumnya itu 0,40 di bulan April. Data dari CFNA-nya sendiri itu selama 10 tahun terakhir ini telah terdapat korelasi mencapai 76% antara data CFNA dengan pertumbuhan kuartalan PDB-nya. Lalu ke harga komoditas, ya untuk harga minyak mentah itu naik tipis ya, atau didorong karena adanya permintaan BBM yang tinggi selama musim panas, sementara pasokan minyak mentah ini mengalami pengetatan dikarenakan ada sanksi atas minyak asal Rusia pasca adanya invasi Rusia ke Ukraina. Untuk berita korporasi, ini kita pertama ada saham ERA atau Era Jaya Swasembada yang telah membukukan penjualan bersihnya ini mencapai 11,4 triliun rupiah atau naik mencapai 5,8% di kuartal 1 2022. Lalu ada SGER, yaitu PT Sumber Global Energy yang akan mengincar pendapatan mereka mengincar pendapatan itu di tahun 2022 itu mencapai 5 triliun rupiah. Lalu ada saham ETWA atau PT Eterindo Wahana Tama Tbk yang berhasil mencatatkan peningkatan penjualannya pada kuartal 1 2022 ini sebesar 6.180% ya, atau melesat mencapai 6.180% menjadi 20,6 miliar rupiah. Oke, untuk stop loss kita pada hari ini, kita ada saham Inco. Untuk Inco kami perkirakan dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya itu cenderung menguat dengan level entry price-nya itu bisa berada di level 7.000 dan target price pertama kita atau resisten pertama itu bisa mencapai di 7.400 sampai di 7.675 dengan memperhatikan juga area stop loss-nya itu bisa berada di level 6.600. Oke, selanjutnya ada saham MNCN. Untuk MNCN dalam jangka menengah maupun jangka pendeknya, MNCN masih bisa cenderung mengalami penguatan ya, dengan entry price-nya itu bisa kita di level 1025 dengan target price pertama kita perkirakan bisa mencapai di 1110 dan target price keduanya itu bisa berada di level 1135 dan untuk area supportnya itu berada di level 940. Oke, selanjutnya ada saham BSSR.
Kalau kita lihat ya secara teknikal BSR ini dalam jangka menengahnya ini masih bisa cenderung mengalami penguatan, namun kalau dalam jangka pendek dia cenderung mengalami pelemahan. Dan target entry price-nya itu bisa berada di level 3.470 dengan area resisten yang kami berikan ini bisa berada di level 3.700 dan sampai di 3.870 dengan area stop loss-nya berada di 3.250. Oke, selanjutnya ada saham LTLS. Untuk saham LTLS sendiri, kami perkirakan masih bisa cenderung mengalami penguatan dengan area entry level price-nya ini berada di level 1.320 sampai di 1.325. Dan area penguatannya kami perkirakan bisa mencapai di 1.450 sampai di 1.505. Dengan memperhatikan area stop loss-nya, itu berada di 1.195. Oke, selanjutnya kita ada Sekolah Pasar Modal atau SPM yang Dealer and Earth dengan B dan Philip Sekuritas Indonesia. Nah, acara ini diselenggarakan secara gratis dan tempat dan waktunya online itu pada hari Rabu, tepatnya 22 Juni atau pada hari ini jam 1 siang sampai jam 4 sore. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua jika mau mengikuti acara ini, silakan daftar melalui nomor WhatsApp yang tertera di poster. Nah, lalu selain itu kita juga ada namanya webinar, yaitu cara mudah menggunakan rasio Fibonacci untuk penentuan target harga saham yang diselenggarakan pada hari Kamis 23 Juni 2022 itu pukul 12 siang hingga 1 siang. Acara ini juga bersifat gratis, langsung join via Zoom yang tertera di poster di bit.ly/edu-ta0606. Jadi untuk Bapak dan Ibu, jika tidak ada kegiatan, silakan mengikuti kelas kami yang diselenggarakan pada hari Rabu dan juga hari Kamis. Oke, selanjutnya sesi pertama kita sudah selesai. Kita lanjut ke sesi Q&A. Sebelum lanjut, kita berikan waktu untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mau bertanya mengenai saham-saham yang akan mau dibahas, silakan klik di kolom Q&A ya. Kita beri waktu 1-3 menit untuk Bapak Ibu mencatat atau memberikan pertanyaan di kolom Q&A-nya. Terima kasih.
Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita kembali lagi. Kita langsung saja ke sesi Q&A yang pertama. Ini ada tanya Pegas, BMRI dan BBNI. Oke. Untuk saham Pegas, ya pada perdagangan kemarin ia ditutup melemah 0,28% di area levelnya 1.770, dan kita lihat bahwa Pegas selama 3 hari berturut-turut dia mengalami pelemahan ya. Ini juga terlihat dari ditopang juga dari sisi volume yang juga adanya aksi jual selama 3 hari berturut-turut, dan secara stokastik kita lihat bahwa juga telah mengalami penurunan. Untuk Pegas sendiri, kami perkirakan kemungkinan Pegas masih bisa melanjutkan pelemahan kembali ya, dengan area titik support terdekatnya. Ini bisa berada di level 1.740 sampai di level support keduanya ini berada di level 1.710. Jadi untuk saham Pegas pada hari ini memang secara teknikal dan secara ini memang masih cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu. Jadi untuk Bapak Ibu perhatikan untuk saham Pegas pada hari ini. Kita lanjut saham berikutnya. Ini ada saham BMRI. Untuk saham BMRI, kita lihat bahwa pada perdagangan kemarin ya, BMRI sendiri ini ditutup melemah ya, ditutup di level di 8.250. Hal ini juga terlihat ditopang juga ada aksi jual pada perdagangan kemarin sehingga BMRI ini ditutup melemah. Nah, secara teknikalnya kita lihat bahwa BMRI ini sedang menguji level supportnya ya, di MA21-nya ya. Jadi kalau kita lihat secara teknikal memang BMRI ini masih cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu. Hal ini juga terlihat dari stokastiknya yang sudah membentuk dead cross ya, sehingga memang BMRI masih cenderung mengalami pelemahan. Dan untuk titik supportnya, BMRI ini bisa berada di level 8.160 sampai di level 8.000 ya. Jadi untuk Bapak Ibu jika mau entry buy di BMRI ini, saya sarankan ini di level 8.000 sampai di 8.160. Nah, jika belum punya ya, namun kalau misalkan sudah punya, perhatikan terlebih dahulu ya untuk BMRI-nya ya. Kalau misalnya memang jebol di support pertama, maka sarankan sih untuk Bapak Ibu ya akumulasi atau misalkan akumulasi kembali di level 8.000 atau cut loss terlebih dahulu untuk merealisasikan mengurangi adanya kerugian kembali. Oke, kita lanjut saham berikutnya ada saham BBNI. Untuk saham BBNI, kita lihat bahwa pada perdagangan kemarin BBNI ini ditutup menguat mencapai 4% ya, di level 8.450. Hal ini juga ditopang adanya aksi beli secara volume itu meningkat dibandingkan lusa lalu, dan secara stokastik bahwa BBNI memang cenderung sudah menuju ke area positifnya dan mulai naik ke area level di levelnya 60. Jadi untuk BBNI pada hari ini akan mencoba di level menguji MA21 dan MA34-nya ya. Kalau ia berhasil melewati MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan BBNI bisa mengalami penguatan dengan titik resisten terdekatnya ini bisa berada di level 8.600 ya untuk BBNI. Namun kalau misalkan BBNI tidak dapat menguat, maka titik support kita itu bisa kami berikan ini berada di level 8.280. Oke, selanjutnya saham batubara. Oke, kita cek saham batubara ada apa saja. Untuk yang pertama saham batubara itu kita lihat saham PTBA. Untuk saham PTBA,
kita lihat bahwa PTBA pada perdagangan kemarin ya, ia ditutup melesat atau menguat itu mencapai 8% ya, dengan ditutup di level 4030. Kalau kita lihat memang PTBA ini ditutup ditopang juga ada aksi volume belinya yang meningkat. Selain itu secara stokastik memang dia membentuk golden cross-nya ya sebelumnya, sudah membentuk golden cross dengan ke area positifnya. Dan kalau kita lihat bahwa PTBA ini cenderung bisa masih melanjutkan penguatan ya, untuk penguatan dengan titik resisten terdekatnya ini bisa berada di level 4150 sampai di level 4280. Jadi kalau pada hari ini ya dapat menembus ke level resisten pertama, maka bisa mungkin melanjutkan penguatan mencapai di level keduanya, level resistennya itu bisa mencapai di 4280. Dan untuk titik supportnya tetap kami berikan jika ia tidak dapat menguat, yaitu maka titik support terdekatnya ini bisa berada di level 3870. Oke, selanjutnya kita lihat saham berikutnya itu saham batubara itu ada ITMG. Oke, ITMG. Untuk ITMG juga kemarin dia ditutup menguat, yaitu di level 32.975 atau naik 5,35%. Dan memang kalau secara volume dan stokastik memang dia kompak menguat ya untuk ITMG. Dan kita lihat bahwa memang ITMG secara jangka pendeknya, kalau kita lihat jangka pendeknya bahwa ITMG ini sudah melewati area downtrend-nya ya, atau sudah menembus ke area downtrend-nya. Jadi kemungkinan untuk ITMG sendiri masih bisa melanjutkan penguatan ya, dengan titik resisten terdekatnya itu bisa berada di level 33.580 sampai di level 34.570 ya. Jadi untuk ITMG kita perkirakan masih cenderung mengalami penguatan. Namun titik support juga tetap kami berikan jika memang misalkan dia tidak dapat menguat ya. Dengan titik support kita berikan ini bisa berada di level 31.690. Oke, selanjutnya saham batubara lainnya. Nah, ini ada saham Adro. Saham batubara pada perdagangan kemarin memang di kompak mengalami penguatan ya. Kita lihat bahwa batubara kemarin itu Adro ini ditutup menguat ya 3,41%. Dan pada hari ini perdagangan hari ini Adro sedikit mengalami koreksi ya, dibuka melemah 0,66%. Kita lihat memang untuk Adro sendiri kita perhatikan secara volume memang secara stokastik bahwa Adro ini masih bisa cenderung mengalami penguatan ya terlebih dahulu dengan sedang menguji MA21 dan MA34-nya. Jadi untuk Adro sendiri untuk Adro titik resisten ya, kalau ia dapat naik atau menembus level MA di MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan bisa menguat terlebih dahulu. Nah, ini mencapai di level resistennya, ini berada di level 3.170 untuk level resistennya. Namun, kalau misalkan Adro tidak dapat menguat, maka pelemahannya atau titik supportnya itu kami berikan ini bisa berada di level 2.930. Oke, saham selanjutnya batubara itu ada saham Indi. Oke, untuk saham Indi kita lihat bahwa untuk pembukaan hari ini ia mengalami koreksi terlebih dahulu 0,38% setelah sebelumnya Indi menguat ya, menguat tipis. Dia itu di 3,13% dan membentuk pola doji. Dan pada hari ini
memang Indi sedang menguji di MA terdekatnya, ya ini MA34 dan MA21. Jika memang kalau kita lihat secara jangka pendeknya, dia berhasil menguat di MA21 atau menembus di MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan mengalami penguatan dengan area resistennya terdekat ini berada di level 2720 sampai di level 2790. Namun kalau jika memang dia tidak dapat melewati MA21 dan MA34-nya, maka cenderung melemah dengan titik support terdekat ini berada di level 2590 sampai di level support keduanya ini berada di level 2540. Itu saham Indi, Bapak Ibu bisa perhatikan pergerakan pada hari ini, apakah Indi dapat melewati garis MA2134 atau tidak. Oke, saham selanjutnya kita lihat ada saham ADMR. Oke, untuk saham ADMR kita lihat bahwa pembukaan hari ini ADMR ini dibuka menguat 0,57% di level areanya 1770. Kalau memang kita lihat bahwa pergerakan ADMR ini sedang menguji MA90-nya ya terlebih dahulu. Dan secara stokastik memang sudah kita lihat bahwa ADMR ini sedang menuju penguatan ya. Dan kita lihat bahwa secara gambar, secara stokastik, dia sudah membentuk pola golden cross. Jadi kemungkinan ADMR ini bisa melanjutkan penguatan terlebih dahulu dengan titik resisten terdekatnya ini bisa berada di level 1840 sampai di level resisten keduanya berada di level 1940. Oke, selanjutnya kita bahas ada saham BBKP. Untuk saham BPKP, kita lihat bahwa pergerakan BPKP pada hari ini ia dibuka menguat 1,09%. Di area level sekarang ini berada di level 185. Untuk BPKP kita lihat bahwa kalau kita lihat secara jangka menengahnya BPKP ini masih berada di area downtrend-nya ya. Kita lihat. Untuk PKP kita lihat masih berada di area downtrend-nya. Jadi kemungkinan untuk BPKP sendiri sedang menguji titik trend line ya, resisten line-nya. Kalau dia berhasil menuju resisten trend line itu di atas, maka kemungkinan bisa menguat dengan area resisten terdekat ini berada di level 190 ya untuk BPKP sampai berada di level 195. Jadi dan titik supportnya jika ia tidak dapat menembus area resisten tersebut, maka kemungkinan bisa mengalami pelemahan terlebih dahulu mencapai di level 175. Oke, selanjutnya ada saham MDKA. Untuk saham MDKA, kita lihat bahwa MDKA ini saat ini ia dibuka menguat 0,43%. Kita lihat bahwa MDKA ini sedang menguji level MA90-nya ya. Jika ia berhasil menguat, maka kemungkinan masih bisa cenderung mengalami penguatan. Dengan area resisten terdekatnya ini bisa berada di level 4.700 ya. Jika memang dia berhasil menembus level 4.700,
maka bisa menuju penguatan kembali mencapai level resisten berikutnya. Ini berada di level 4.860. Jadi untuk MDKA sendiri kita perhatikan memang secara stokastik dia sudah membentuk pola golden cross dan mulai menuju ke area overbought-nya. Jadi memang MDKA sendiri secara teknikal masih bisa menguat dengan level resisten kita berikan. Ini berada di 4.700 sampai 4.860. Oke, selanjutnya saham berikutnya ada saham Goto. Kita cek saham Goto. Untuk saham Goto, kita lihat bahwa pergerakan Goto ini, kita lihat bahwa Goto sedang mengkoreksi ya pada pembukaan hari ini. Dan ke level saat ini jadi 378. Namun kalau secara stokastik bahwa memang ini Goto sedang menguji penguatan. Jadi kalau kita lihat Goto sendiri untuk titik resistennya ya, jika ia berhasil menguat, maka titik resisten terdekat ini berada di area level 390 sampai di level area 400. Jadi untuk Goto perhatikan kalau dia berhasil melewati resisten pertama, maka bisa lanjut mencapai di level resisten kedua, dan berada di level 400. Namun, jika ia tidak dapat melewati garis resisten pertamanya, nah malah menuju turun, maka kemungkinan bisa melanjutkan koreksinya, itu mencapai titik support terdekat itu berada di level 360. Oke, selanjutnya ada saham BRPT. Oke, untuk saham BRPT, kita lihat bahwa BRPT saat ini sedang menguji penguatan ya. Kita lihat bahwa BRPT menguji penguatan ini topang juga secara volume, dan secara stokastik dia sudah menunjukkan area positifnya ya, menuju area positif dan sedang menuju area overbought-nya. Jadi BRPT sendiri bisa cenderung menguat dengan mencapai levelnya di resisten pertama, ini berada di level 785. Jadi kalau ia berhasil melewati MA21-nya, mungkin bisa mencapai di resisten pertama itu di level 785. Dan untuk level resisten keduanya, jika ia berhasil melewati resisten pertama, maka untuk resisten keduanya itu bisa mencapai di level 800. Dan untuk area stop loss-nya atau area support-nya, kita tetap berikan jika memang kalau misalkan dia tidak dapat melewati MA21-nya, maka untuk titik support-nya itu bisa berada di level 750. Oke, selanjutnya ada saham BMHS. Untuk BMHS, kita lihat bahwa perdagangan hari ini, BMHS ini melemah ya, dibuka melemah 3,10% di area levelnya 625. Namun, kita lihat bahwa secara teknikal jika kalau kita lihat bahwa pergerakan BMS ini memang cenderung bergeraknya secara masih sideways ya. Kita lihat, jadi kalau hari ini untuk BMHS masih bisa cenderung melemah terlebih dahulu dengan titik support terdekatnya ini berada di level 610 untuk support pertama, dan support keduanya ini bisa berada di level 590. Jadi untuk PMHS pada hari ini memang masih cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu, karena memang secara trendline dia masih berada di area downtrendnya ya, sehingga memang pergerakannya cukup tertahan di area sini.
Oke, lanjut kita saham berikutnya ada DSNG. Kita cek DSNG. Untuk saham DSNG, kita lihat bahwa pergerakan hari ini DSNG dibuka melemah 0,97%. Di saat ini sudah berada di level 520. Untuk DSNG sendiri, memang kalau secara jangka menengah ya, kita lihat kalau kita tarik garis, secara trendline-nya bahwa DSNG ini masih cenderung berada di area downtrend-nya untuk DSNG. Namun kalau misalkan pada hari ini dan DSNG bisa menembus titik trendline resistennya ya dan melewati MA21-nya, maka mungkin yang bisa menguat dengan titik resisten terdekat ini berada di level 540 ya. Namun penguat ini cukup terbatas ya. Cukup terbatas, dan untuk titik supportnya ini berada di level 500. Jadi untuk DSNG sendiri kami perkirakan bisa menguat, kami cukup terbatas di level, dan untuk pelemahannya ini bisa mencapai di level titik supportnya di 500. Oke, selanjutnya saham Japfa. Untuk Japfa pada hari ini kita lihat bahwa Japfa dibuka melemah 0,69% dan saat ini harga Japfa berada di level 1465 ya. Dan saat ini malah sekarang udah bergerak melemah kembali, itu di 1460. Untuk Japfa pada hari ini memang saat ini sedang mengalami koreksi terlebih dahulu ya, karena kan memang pada perdagangan kemarin ia telah menguat selama 2 hari berturut-turut, dan hari ini dia cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu. Nah, dengan titik support terdekatnya ini bisa berada di level 1440 sampai di level 1420 untuk saham Javaya. Oke, selanjutnya ada saham Good. Untuk saham Good, kita lihat bahwa pergerakan Good saat ini dia belum bergerak ya. Dan saat ini masih berada di levelnya di 555 untuk pergerakan saham Good. Bahwa untuk saham Good kami perkirakan kalau kita lihat secara stokastik dia masih telah membentuk area dead cross-nya, dan cenderung untuk saham Good ini masih mengalami koreksi terlebih dahulu ya untuk saham Good. Jadi kami perkirakan untuk saham Good bisa melemah atau koreksi mencapai titik support yang kami berikan ini bisa berada di level 550 sampai berada di level berikutnya, titik supportnya berada di level 540. Dan titik resisten tetap kami berikan jika memang dia bisa berhasil menguat, bergerak menguat, maka titik resisten terdekatnya ini bisa berada di level 560. Jadi perhatikan saham Good karena memang pergerakannya sih masih cukup volatile ya. Kita lihat pergerakannya. Oke, lanjut berikutnya ada saham Unilever, UNVR. Cek UNVR. Untuk saham UNVR pada hari ini, UNVR bergerak melemah 2,18% dan saat ini harga UNVR ini berada di level 4.940. Jika kita lihat bahwa UNVR ini sudah melewati ya atau sudah bergerak ke area overbought-nya, jadi kemungkinan UNVR ini memang cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu ya, sejak memang
setelah 2 hari berturut-turut ya mengalami penguatan cukup baik, sehingga koreksinya hari ini cenderung koreksi dengan titik resisten terdekatnya ini berada di level 4.890 sampai berada di level 4.790. Jadi untuk Bapak Ibu, berarti saham unfair memang masih cenderung mengalami pelemahan mencapai titik supportnya di 4.750 sampai 4.890. Oke, selanjutnya ada saham Cepin. Untuk saham Cepin, ini kita lihat bahwa Cepin dibuka menguat 0,47%. Nah, saat ini Cepin sedang menguji MA selanjutnya ya. Setelah sudah melewati MA21, menembus MA21 dan MA34, selanjutnya ia sedang menguji MA90-nya. Jika ia berhasil melewati MA90-nya, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan mencapai titik resisten terdekatnya ini berada di level 5.420 ya, untuk sampai di level resisten keduanya di 5.500. Dan titik support tetap kami berikan ya, jika dia tidak dapat berhasil melewati MA90-nya, maka titik support terdekatnya ini bisa berada di level 5.220. Oke, selanjutnya ada saham Elsa. Cek. Untuk saham Elsa, pada hari ini Elsa dibuka melemah, yaitu 0,65%, dan saat ini Elsa berada di level 308. Untuk Elsa sendiri memang cenderung mengalami pelemahan, ini juga terlihat dari secara stokastik, bahwa secara stokastiknya dia sudah membentuk area dead cross-nya dan mulai turun di level di level 20-nya, jadi memang Elsa masih melanjutkan pelemahan hingga mencapai di level supportnya terdekat ini berada di level 306 sampai berada di level resisten kedua ini berada di level 300 ya. Jadi untuk saham Elsa kita perhatikan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, memang karena Elsa ini masih cenderung mengalami pelemahan. Oke, selanjutnya kita bahas saham Adro tadi sudah dibahas. Untuk MNCN dan MNCN ya sudah ada di watchlist kita, MNCN dan Inco. Jadi untuk Bapak Ibu silakan cek di Telegram kami, itu sudah ada untuk target price maupun target resistennya. Oke, selanjutnya ada saham BBHI. Untuk saham BBHI, kita lihat bahwa BBHI ini dibuka melemah 1,01% di area levelnya saat ini berada di level 3.910. Nah, untuk BBHI sendiri sedang, kalau kita lihat ya, BBHI ini sedang menguji MA terdekatnya terlebih dahulu, ya ini MA21 dan MA34-nya. Jika ia berhasil melewati MA21 atau menembus MA21-nya, maka kemungkinan bisa melewati penguatan terlebih dahulu atau cenderung menguat terlebih dahulu dengan area resisten terdekatnya ini berada di 4.162 sampai di 4.400 ya untuk BBHI ya. Namun kalau ia tidak dapat melewati RWS MA21-nya, maka cenderungan koreksi terlebih dahulu atau melemah terlebih dahulu dengan titik support terdekatnya ini berada di level 3.660 ya untuk BBHI.
Oke, selanjutnya ada saham INDF. Untuk saham INDF kita lihat bahwa pembukaan hari ini INDF bergerak menguat 1% dan saat ini sudah berada di level 6.950. Jika memang kita lihat bahwa INDF secara jangka menengahnya masih berada di area uptrendnya ya. Kita lihat untuk secara garis trend lainnya bahwa INDF sendiri masih berada di area uptrendnya. Dalam jangka menengahnya kita lihat bahwa memang INDF masih berada di area uptrendnya. Dan pergerakan pada hari ini kita perhatikan bahwa INDF masih bisa cenderung mengalami penguatan dengan area resisten terdekatnya ini bisa berada di level 7.000 ya sampai di level 7.100. Perhatikan di level 7.100-nya jika ia berhasil melewati garisnya resisten pertama maka di 7.000 maka bisa melanjutkan penguatan mencapai di 7.100. Oke, kita lanjut saham berikutnya. Ada saham Cepin. Jadi Cepin kita cek satu dulu. Oke, Cepin tadi sudah kami bahas ya. Untuk Cepin. Kita lanjut. Saham Friend. Cek saham Friend. Untuk Friend, kita lihat bahwa pergerakan hari ini Friend sedang mengalami koreksi. Saat ini turun 1,16% di area level saat ini di 85. Untuk Friend, kita lihat pergerakannya setelah ia mengalami penguatan 3 hari ya berturut-turut. Kita lihat dari tanggal 17 hingga tanggal 21 dia mengalami penguatan. Dan saat ini memang Friend cenderung koreksi terlebih dahulu ya. Dengan titik support terdekatnya ini berada di level 84 sampai di level 83 untuk saham Friend ya. Dan titik supportnya jika dia berhasil memberikan keadaan karena dilihat bahwa secara stokastik memang masih cenderung bergerak menguat, maka titik resistennya kalau dia berhasil memberikan keadaan dan resisten terdekatnya ini bisa berada di level 88 ya, yaitu target price kita ya sekitar seminggu lalu ya. Jadi ya target price kita di level 88. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada saham BAUT. Untuk saham BAUT kita lihat pergerakannya ya. Untuk saham BAUT kita lihat bahwa BAUT wah ini saham gocapan ya. Dan kita lihat pergerakan dia stagnan ya. Jadi saya tidak rekomendasi untuk saham BAUT ini. Jadi lebih baik untuk Bapak Ibu yang belum punya jangan ambil posisi tersebut karena pergerakannya sangat sepi atau tipis ya volume kita lihat semakin hari semakin menipis. Jadi saya sarankan tidak untuk saham BAUT ini. Jadi cukup dijauhkan terlebih dahulu karena pergerakan saham ini juga termasuk golongan saham gocapan ya. Jadi kita skip aja untuk saham BAUT, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Harum. Kita cek Harum. Untuk Harum, pergerakan Harum pada hari ini Harum dibuka menguat dan saat ini sudah naik di 2%. Di area level saat ini sudah berada di level 1760 dan kita lihat secara stokastik bahwa dia sudah membentuk area golden cross-nya
dan sedang menuju ke area levelnya, ke area penguatan dari positifnya. Jadi untuk Harun sendiri memang masih bisa melanjutkan penguatan dengan area resisten terdekatnya ini terlebih dahulu bisa berada di level 1820 sampai di level resisten keduanya berada di level 1930. Jadi kalau pada hari ini Harun bisa menembus level resisten pertamanya yaitu di level 1820, maka bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai level resisten kedua yang kami berikan itu bisa mencapai di level 1930-nya. Oke, kita lanjut. Saham berikutnya ada saham Sido. Untuk saham Sido, kita lihat bahwa Sido pergerakan hari ini ia dibuka menguat 0,52%. Sorry, dan saat ini bergerak melemah. Memang kalau Sido pergerakan hari ini, Sido sedang menguji MA21 dan MA90-nya ya. Dan kalau kita lihat, kalau ia berhasil melewati MA21 dan MA34 yang terdekat, maka kemungkinan bisa menguat dengan area resisten terdekatnya terlebih dahulu itu berada di level 970. Namun, kalau ia tidak dapat melewati garis MA21 dan MA34-nya dan malah menuju ke MA bawah atau menuju MA90-nya, breakout-nya, maka kemungkinan bisa melemah terlebih dahulu mencapai level level support terdekatnya di 940. Oke, kita lanjut saham berikutnya. Ada saham Harum. Harum tadi sudah dibahas, sorry. CPRO. Saham CPRO. Untuk saham CPRO, kita lihat bahwa pergerakan CPRO saat ini bergerak menguat dan sudah naik 8%-an ya. Dan saat ini berada di level 65 untuk CPRO sendiri. Secara volume meningkat memang ya. Jadi memang menguat, ada volume meningkat sehingga saham CPRO ini bergerak naik, melesat. Dan secara stokastik dia sudah bergerak menguat juga ya menuju area positifnya. Jadi untuk CPRO sendiri maka penguatan terjadi bisa menguat lagi atau titik resisten ya. Ini bisa berada di level 67 sampai di level 60 di level 70. Jadi untuk perhatikan untuk CPRO sendiri pergerakannya bisa tentang di resisten 67 sampai 70. Oke, saham berikutnya ada JSMR. Untuk jasa marga, kita lihat bahwa pergerakan hari ini jasa marga bergerak menguat ya atau dibuka menguat 0,27% dan saat ini berada di level 3.700. Untuk jasa marga sendiri kita lihat kalau memang ia bisa berhasil menguat atau menguat, maka kemungkinan titik resisten terdekatnya ini bisa berada di level 3.740 ya untuk titik resisten terdekatnya. Namun kalau ia tidak dapat menguat, maka titik supportnya kami berikan ini bisa berada di level terdekat di 3.650. Untuk jasa marga sendiri di level terdekat di 3.650. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada saham ISAT. Untuk saham ISAT, kita lihat bahwa pergerakan ISAT pada hari ini dibuka melemah dan melemah 3%. Dan level saat ini di 6.425 untuk ISAT sendiri. Saat ini sedang menguji MA21-nya ya. Dan memang kalau secara teknikal dia cenderung masih
mengalami penurunan, itu juga ditopang juga kalau lihat itu secara stokastik masih berada di area levelnya di 40. Jadi memang ISET sendiri masih cenderung melemah hingga mencapai level support terdekatnya itu mencapai di 6.225 sampai di level support keduanya pada level 6.100. Jadi untuk perhatikan ISET masih bisa mengalami pelemahan kembali. Oke, selanjutnya ada saham BBCA. Untuk BBCA pada hari ini, pergerakan BBCA sedang mengalami koreksi ya, pembukaan hari ini koreksi, dan ini berada di 1,31%. Dan kita lihat memang pergerakan BBCA sebelumnya ya, sudah bergerak selama sepekan ya, atau lebih tepatnya 7 hari berturut-turut pergerakannya. Jadi saat ini sedang koreksi terlebih dahulu pergerakannya. Jadi memang untuk BBCA bisa koreksi hingga titik support terdekatnya ya, berada di level 7.510, mencapai di level kedua, yaitu titik supportnya mencapai di 7.420. Jadi untuk perhatikan, untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua, jika memang belum punya posisi di saham BPCA, untuk entry buy-nya itu bisa berada di level 7.420 sampai di 7.510. Oke, selanjutnya AMRT. Kita cek AMRT. AMRT, pergerakan MRT pada hari ini kita lihat MRT bergerak menguat 3% dan saat ini berada di level 1885. Kalau kita lihat menjangkau menengahnya, kita lihat secara tren lainnya bahwa AMRT ini masih berada di area uptrendnya. Jadi kemungkinan juga saat ini AMRT masih bisa melanjutkan penguatan hingga titik resisten terdekatnya ini berada di level 1900 sampai di 1960 ya. Untuk jadi kalau ia berhasil menembus di 1900, maka kemungkinan melanjutkan mencapai di 1960. Hal ini kita lihat karena stokastiknya juga ditopang ada stokastik yang sudah membentuk pola golden cross. Jadi memang AMRT pada hari ini cenderung mengalami penguatan kembali. Oke, selanjutnya. Kita ada SCMA. Untuk SCMA kita lihat pergerakan SCMA hari ini ia dibuka menguat. Saat ini berada di level 236. Namun penguatan ini saya perkirakan terbatas ya. Karena saat ini SCMA sedang menguji DMA 21 maupun DMA 90-nya. Dan kalau dia berhasil menunjukkan penguatan, maka kemungkinan penguatan ini terjadi di titik resisten terdekatnya terlebih dahulu di 245 ya. Namun kalau misalnya dia tidak dapat menguat atau malah koreksi terlebih dahulu dengan titik support terdekatnya, ini berada di level 230. Hal ini terlihat dari stokastiknya bahwa pergerakan SCMA ini telah membentuk area dead cross-nya. Jadi kemungkinan sih untuk SCMA bisa melemah atau koreksi terlebih dahulu dengan titik resisten terdekat di 230. Ya. Oke, kita lanjut. Saham berikut ada saham Akra. Untuk saham Akra kita cek bahwa Akra pada hari ini dibuka menguat, dan ini sebesar 2,33% dan saat ini berada di level 1100. Nah, untuk Akra sendiri kalau kita lihat secara teknikal
bahwa Akra ini sedang menguji MA21-nya ya. Dan secara stokastik memang sudah ada konfirmasi yaitu membentuk pola golden cross. Jadi Akra sendiri masih melanjutkan penguatan dengan titik resisten terdekat terlebih dahulu ini bisa berada di level 1130 sampai di level terjauhnya atau resisten keduanya berada di 1160. Jika kalau misalkan dia berhasil menembus di di resisten pertama ini 1130, maka bisa melanjutkan mencapai di level selanjutnya. Resisten selanjutnya ini di 1160. Oke, untuk hari ini sama. Selanjutnya ada saham Antam. Untuk Antam ya. Oke, untuk pergerakan Antam kita lihat bahwa Antam saat ini ia dibuka melemah 3,26% dan saat dibuka level di 2080. Untuk Antam sendiri secara kita lihat secara trendline ya, garis atau secara jangka menengahnya Antam masih berada di area downtrend-nya ya. Dan saat ini pergerakan Antam memang masih cenderung mengalami pelemahan. Secara kita lihat secara stokastiknya bahwa pergerakan ia masih berada di area oversold-nya sehingga untuk Antam kami perkirakan untuk titik support-nya ini bisa mencapai di level 2030 ya untuk support terdekatnya ya sampai di level 1980. Jadi Antam memang masih cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu. Oke, untuk saham Antam sebagai penutupan kita jumpa hari ini, terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah hadir pada webinar kita hari ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu. Kami dari Riset Philip Sekuritas Indonesia pamit undur diri. Sampai jumpa besok hari di jam yang sama, ini jam setengah 9 sampai jam setengah 10. Terima kasih. Sapi cuan dan happy trading bagi kita semua.